Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Mutadin Muhammad Baihaqi SPDI dari SDI Raden Patah sebagai guru mata pelajaran agama Islam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai guru agama kelas 2, guru fikih khususnya, akan memberikan materi pelajaran tentang indahnya panggilan Allah, adzan atau iqamah. Ya anak-anak, sebelum kita belajar dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan barokah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini hatta akhirah. Allahumma amin. Mari bersama ditirukan bacaan doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Langsung saja pada pelajaran 1. Mungkin pelajaran 1 yaitu kita bisa melihat pada halaman pertama, yaitu indahnya panggilan Allah dan iqamah. Langsung saja di situ saya bukakan. Ya, seperti ini. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sudah kita doa bersama. Amati gambar berikut ini. Ya. Pada gambar berikut ini ada bisa digambarkan bahwasanya di situ ada seseorang yang sedang mengumandangkan adzan. Di situ kemudian apakah yang dilakukan orang tersebut sebelum melaksanakan sholat fardu? Nanti kita bahas bersama. Apakah kalian sudah pernah melakukan adzan juga? Kita lanjutkan, kita mulai pada halaman berikutnya. Yang pertama yaitu lafal adzan. Apa adzan itu? Nah, di sini Pak Bay atau Pak Guru sudah memberikan penjelasan keterangan tentang adzan, yaitu panggilan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah secara syariat. Adzan adalah seruan kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Jadi ketika ada adzan, itu adalah kita mendapatkan panggilan dari siapa? Dari Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya. Di situ yang kedua, kemudian orang yang mengumandangkan adzan. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Ya. Ingat-ingat, ini bisa juga kalian catat, ya, dicatat di buku tulis apa itu adzan. Kemudian orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Yang ketiga, sedangkan orang yang mendengarkan adzan disebut dengan mustami'. Bisa kalau orang banyak mustami'ain, ya. Mustami' itu adalah orang yang mendengarkan adzan. Kemudian ada syarat orang yang mengumandangkan adzan atau muadzin, ada syarat-syaratnya, ya.
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Kita lanjutkan. Apa saja syarat-syarat muadzin? Yaitu syarat orang yang memandangkan adzan atau muadzin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Satu, yaitu beragama Islam. Tidak mungkin orang non-Islam atau orang Yahudi atau orang Nasrani mengumandangkan adzan. Ya. Orang yang mengumandangkan adzan adalah orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah laki-laki. Ya. Laki-laki yang mengumandangkan, biasanya adzan yang dikumandangkan adalah di musola atau di masjid-masjid. Ya. Kemudian tiga, mumayyiz, yaitu ini juga dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ya. Tidak mungkin orang yang tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan buruk. Biasanya orang yang tidak mengerti. Ya, kalau orang nggak ngerti, otomatis nggak bisa adzan. Nah, ini nggak boleh untuk melaksanakan adzan. Nah, di sini kemudian sedangkan sunnah yang dilakukan muadzin ketika mengumandangkan adzan adalah sebagai berikut. Mengumandangkan adzan, kemudian ada sunnahnya, ya. Sunnahnya sebelum melaksanakan adzan itu, ya, orang yang mau adzan berangkat ke musola, kemudian sebelum melakukan adzan itu harus suci dulu, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, ya. Kemudian setelah bersuci bisa ambil air wudhu di rumah atau di musola atau di masjid. Setelah itu siap mengumandangkan adzan, menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketiga, berdiri. Nggak boleh sambil duduk, nggak boleh sambil berbaring atau tiduran. Adzan itu harus berdiri. Ya. Kemudian yang keempat, ini dengan suara yang nyaring. Yang nyaring itu yang keras dan merdu. Dan merdu yang indah. Kalau tidak, ya kita belajar dulu, ya. Sama Pak Guru juga masih belajar bagaimana cara mengumandangkan adzan yang baik dan benar, ya, dengan suara nyaring dan merdu. Oke, nanti Pak B berikan contoh adzan yang baik, kemudian yang bisa dilakukan oleh anak-anak bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada lafal adzan dan orang yang mengumandangkan adzan. Tuh, ya. Ada jawaban adzan, kemudian ada bacaan adzan. Jika ada bacaan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama. Hayya 'alas shalah, jawabnya berbeda. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini ada yang berbeda yang dari biasanya, yaitu sholat fardu kan ada sholat subuh. Nah, ini khusus untuk sholat subuh. As-sholatu khairum minan naum. Nah, ini jawabnya juga berbeda. Shadaqta wa barakta wa an ala dzalika minasyahidin. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai. Ya, itu adalah bacaan adzan. Jadi pakai ada lafal bacaan adzannya. Dilanjutkan. Dan ketika kaum muslimin mendengarkan azan sebagai pertanda waktu sholat, semua kegiatan sementara untuk segera dihentikan untuk memenuhi panggilan ilahi, yaitu mendirikan sholat di awal waktu. Ketika ada azan, semuanya Allah Akbar, seseorang harus apa? Harus siap melaksanakan sholat. Semua kegiatan harus dihentikan, berhenti semuanya, kemudian kita ambil air wudhu, siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian azan dikumandangkan ketika akan melaksanakan sholat. Kita harus bisa mengumandangkan azan. Nah, ini ada pun lafal azan sebagai berikut. Ini kita semuanya ya, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya harus bisa mengumandangkan azan. Lafal azan dan artinya. Nah, ini di sini kita belajar bersama, ya. Nanti yang nggak bisa pakai
adzan dengan merdu atau suara nyaring dengan yang biasa saja kita dengarkan. Nanti Pak Bay juga berikan contoh yang biasa, yang baik, yang benar. Bagaimana? Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Itu adalah contoh adzan dengan suara yang sebenarnya biasa ya, nggak seperti merdu, cuma itu ada lagu-lagu yang berbeda. Itu nanti bisa dipelajari adzan, banyak sekali contoh-contohnya. Nanti Pak Boy juga berikan adzan yang biasa seperti apa. Yang seperti apa adzannya, yaitu kita coba bersama ya. Bagi yang masih belum bisa memberikan lagu, kita pakai nada yang biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, itu tadi contoh adzan dari Pak Bay menerangkan tentang adzan. Ya.
setelah itu belajar ya. Kalian buat video, kalian buat pembelajaran. Hari ini tugasnya adalah membuat video contoh bacaan adzan saja ya. Bacaan adzan bagaimana dengan baik dan apabila bisa dengan baik dan merdu, gunakan video yang baik dan merdu itu suara nyaring. Tidak bisa, boleh dengan adzan yang biasa. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Yuk dilanjutkan sampai minggu depan lagi ya. Wallahumma fiqh. Sebelum tutup, mari kita membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.